Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Pak Yohanes di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat bukan? Nah, kalian sudah siap belajar bersama Pak Yo hari ini. Hari ini kita mau belajar penjumlahan bilangan bulat, terutama untuk membuat kesimpulan dalam penjumlahan bilangan bulat. Untuk yang pertama, kita mau melihat penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Misalnya seperti ini, 8 ditambah negatif 3, itu hasilnya adalah 5. 5 ditambah negatif 7, hasilnya adalah negatif 2. 4 ditambah 9, hasilnya adalah 4 ditambah negatif 9, hasilnya adalah negatif 5. Nah, ini bilangan yang di bawah 10. Kita mungkin bisa menggunakan manik-manik, kertas warna, ataupun garis bilangan. Namun ketika nanti kita menjumlahi bilangan bulat yang puluhan atau bahkan ratusan, kita tidak mungkin menggunakan manik-manik dan garis bilangan. Maka apa kesimpulan dari penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif yang memudahkan kita ketika menghitung bilangan yang lebih besar atau puluhan atau ratusan? Nah, supaya kita bisa melihat kesimpulannya, kita akan menelaah satu persatu dari soal yang ada ini. Kita lihat penjumlahan 8 ditambah negatif 3, hasilnya adalah 5. Kita lihat satu persatu, bilangan 8, 3, dan 5. Kita lihat 5 dulu. 5 itu kalau kita kaitkan hubungannya dengan bilangan 8 dan 3, di sini kita nggak melihat tandanya dulu, nilai positifnya itu nggak lihat dulu. Kita lihat semuanya positif, jadi tidak dilihat negatif atau positifnya. Jadi 5 itu hubungannya antara 8 dan 3 apa? Kita lihat dulu. Setelah kita lihat, ternyata 5 itu merupakan selisih dari 8 dan 3. Nah, kalau kita sudah melihat ternyata 5 merupakan selisih dari 8 dan 3, lalu kita lihat nilai 8 dan 3. 8 dan 3 itu lebih besar 8. Di sini kita melihat positif negatifnya, kita lihat bilangannya aja tanpa melihat negatif dan positif. Kalau kita bandingkan 8 dan 3, lebih besar 8. 8 baru kita lihat nilainya. Oh, 8 itu nilainya positif. Maka kita tuliskan di sini bilangan 8 dan 3 lebih besar 8. 8 bernilai positif, maka hasilnya penjumlahannya adalah positif. Di sini 5-nya nilainya positif. Berikutnya 5 dan ditambah negatif 7, hasilnya negatif 2. Kita lihat 2 itu hubungannya dengan 5 dan 7 adalah sebagai selisih. 2 merupakan selisih 5 dan 7. Nah, kita lihat 5 dan 7 ini tidak kita lihat nilainya negatif loh. Kita lihat bilangannya 5 dan 7 lebih besar 7. Tetapi ketika kita lihat ternyata ini bilangan 7 itu bernilai negatif, maka kita tuliskan di sini bilangan 5 dan 7 lebih besar 7, sedangkan 7 bernilai negatif, maka hasil penjumlahannya adalah negatif. Sekarang nomor 3, 4 ditambah negatif 9.
hasilnya negatif 5. Kita lihat hubungannya 5, 4, dan 9. 5 merupakan selisih 4 dan 9. Antara 4 dan 9 lebih besar 9. Namun di sini 9-nya nilainya negatif. Maka hasil penjumlahannya adalah nilainya negatif. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, bila kita mau menjumlahkan bilangan positif dan negatif, maka yang harus kita lakukan adalah mencari selisih kedua bilangan terlebih dahulu. Di sini tadi 4 dan 9, selisihnya berapa? 5. Nah, lalu kita lihat bilangan yang lebih besar tanpa melihat nilainya dulu. Ini 4, ini 9, lebih besar 9. Namun 9 nilainya negatif, maka hasilnya negatif. Jika yang bilangan ini lebih besar, yang negatif, hasilnya negatif. Kalau ini nilainya positif, ini negatif, maka 5-nya bernilai positif. Itu kesimpulan untuk penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya kita mau melihat penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. 9 dan 9, negatif 9 ditambah 8, hasilnya negatif 1. Negatif 4 ditambah negatif 7 ditambah negatif 4, hasilnya negatif 3. Negatif 5 ditambah 6, hasilnya 1. Kita kayak seperti tadi. Kalau kita dengan angka yang di bawah 10, kita menggunakan garis bilangan atau manik-manik. Bagaimana kalau angkanya lebih besar? Nah, kita lihat, kita telaah seperti tadi. 9 ditambah negatif 9 ditambah 8, hasilnya negatif 1. Kita lihat angka 1 hubungannya dengan 8 dan 9. Angka 1 merupakan selisih 8 dan 9. Bilangan 8 dan 9 yang lebih besar 9. Namun nilainya negatif, maka hasil penjumlahannya negatif. Negatif 7 dan 4 ditambah 4, hasilnya negatif 3. Kita lihat negatif 3, 4 dan 7, hubungannya adalah 3 merupakan selisihnya 4 dan 7. Bilangan yang 4 dan 7 yang lebih besar itu 7. Namun bilangan 7 itu nilainya negatif, maka hasilnya penjumlahan adalah negatif. Negatif 5 ditambah 6, hasilnya 1. Kita lihat 1 merupakan dengan 5 dan 6 adalah merupakan selisih 5 dan 6. Dari 5 dan 6 yang lebih besar 6, nilainya positif, maka bilangan hasil penjumlahannya juga bernilai positif. Nah, kesimpulannya adalah jika kita menjumlahkan bilangan negatif dan positif, maka yang dilakukan adalah mencari selisihnya tadi. Selisihnya 5 dan 6 adalah 1. Lalu dilihat mana yang lebih besar. Oh, yang lebih besar 6. 6 nilainya positif, hasilnya positif. Oh, yang lebih besar negatif 6. Oh, berarti hasilnya negatif. Itu untuk kesimpulannya. Jadi untuk bilangan negatif dan positif, kita lihat bilangan yang lebih besar dulu, baru kita lihat nilainya positif atau negatif. Kalau nilainya positif yang lebih besar, maka hasilnya positif. Kalau nilai negatif yang lebih besar, adalah hasilnya negatif nilainya. Selanjutnya kita mau melihat
kan cuma bilangan negatif dengan negatif. Misalnya negatif 4 ditambah negatif 5, negatif 9. Negatif 3 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 9. Negatif 7 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 2. Kita lihat satu persatu untuk mencari kesimpulan memudahkan kita dalam menjumlahkan. 4 negatif 4 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 9. Bilangan 9 itu dan hubungannya dengan 4 dan 5 adalah bilangan 9 merupakan jumlah 4 dan 5, jumlah dari bilangan 4 dan 5. Keduanya dijumlahkan bernilai negatif. Yang dijumlahkan bernilai, maka hasilnya negatif. Negatif 3 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 9. 9 itu hubungannya dengan 3 dan 6 merupakan jumlah dari 3 dan 6. Kedua bilangan yang jumlahkan itu bernilai negatif, hasilnya juga bernilai negatif. 7 ditambah negatif 7 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 12. 12 itu hubungannya dengan 7 dan 5 merupakan jumlah dari 7 dan 5. Nah, kedua bilangan ini dijumlahkan, ini negatif, hasilnya negatif dalam penjumlahan. Kesimpulannya, bila menjumlahkan bilangan negatif dan negatif, maka yang harus dilakukan adalah mencari jumlah kedua bilangan terlebih dahulu, lalu sebagai hasilnya bernilai negatif. Nah, demikian tadi penjumlahan bilangan bulan. Kita bisa menyimpulkan untuk memudahkan kita bila kita menjumlahkan bilangan bulan yang nilainya lebih besar atau puluhan bahkan ratusan. Demikian dari Pak Yo hari ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadikan kamu lebih paham dan lebih bersemangat dalam belajar. Terima kasih.